kita mau menyanyikan lagu Mari Masuk. Yuk, musik. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Endang, Narani, Atika. Sebelum kita mulai ibadahnya, Kak Endang sapa dulu ya. Apa kabar adik-adik? luar biasa, Allah sudah siap. Yes, yes, yes. Kita sudah siap untuk memuji Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan Yesus. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik masih ada sukacita? Ada dong. Pasti ya. Nah, oleh karena itu kita mau memuji Tuhan dengan lagu selanjutnya. Semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dengan lagu Kasih Sukacita. Musik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan
adik-adik boleh duduk kembali. Hukum Taurat untuk minggu ini terambil dari hukum Taurat yang ke-8 beserta dengan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan, ya kan Kak? Iya dong. Masih semangat dong pastinya. Kita mau nyanyi Yesus Pokok dan kita caranya. Adik-adik, kita bagi berdiri yuk. Musik. Marilah kita bersama-sama mengampuni dosa kita kepada Allah kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Epistel untuk minggu ini sebagai ayat hafalan yaitu terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Sekali lagi Nang katakan, epistel untuk ibadah minggu ini atau sebagai ayat hafalan terambil dari Injil Matius pasal 21 yaitu ayat yang ke-22. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, Inang undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, pengumuman kita minggu ini yang pertama, Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 12 Desember 2020. Jadi adik-adik harus siap-siap ya dari sekarang ya. Untuk orang kecil dimulai jam 1 siang, untuk orang besar jam 4 sore. Untuk selanjutnya, semua orang kecil dan besar kita memakai dress code nuansa hijau. Dan untuk orang tua kami, karena kita mengadakan Natal secara online, diharapkan untuk mengunduh aplikasi Zoom di handphone maupun di laptop masing-masing. Kami memohon orang tua sekolah minggu menyediakan lilin di rumah untuk perayaan lilin bersama-sama. Untuk silwa atau persembahan Natal, adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja atau memberikan ke siswa weeknya masing-masing serta melaporkan bukti transfer kepada kakak sekolah minggu atau seksi sekolah minggu supaya kakak atau seksi sekolah minggu bisa membuat laporan ke kuria. Itu saja pengumumannya adik-adik. Nah, kayaknya kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi apa tuh? Kita akan nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2 ya adik-adik. Judulnya Yesus Menginginkan Daku. Musik. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu.
Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat membuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Cakung, siapa pernah melihat Yesus lapar? Ada? Oh ya, mungkin kita tidak pernah melihat Yesus lapar. Tapi ternyata dari nats yang kita baca tadi, Yesus pernah dan sering lapar. Tadi dalam ayat 19 dikatakan, ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dan mungkin dari anak-anak yang ikut ibadah minggu-minggu yang lalu, Yesus pernah katakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Jadi Yesus sangat-sangat senang apabila kita dapat membutuhi saat dia lapar. Dan kalau kita tidak dapat memberi dia ketika dia membutuhkan makanan, samalah hidup kita dengan pohon ara di dalam nats ini. Terkutuklah engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Dia tidak dapat hidup lagi. Dia tidak dapat punya daun lagi. Dia tidak dapat dipandang indah lagi. Dan dia tidak dapat berbuah lagi. Kering selama-lamanya. Kenapa anak-anak? Karena ketika Yesus membutuhkan buah dari pohon itu tidak dapat memberi buah untuk memenuhi Yesus yang sedang lapar. Nah, gambaran pohon adalah gambaran kehidupan manusia. Ada banyak di antara kita manusia yang sepertinya tidak ada yang kurang. Dipandang dari jauh, dari penampilannya, tidak ada yang kurang. Tapi ternyata ketika Yesus mendekati dia, buahnya nggak ada. Yesus kecewa melihat orang-orang yang tidak dapat menunjukkan buahnya seperti manusia yang diciptakan Tuhan, dan Tuhan menginginkan dari dia buah yang manis, buah yang baik. Dan itulah yang mau dikatakan oleh nats ini, ketika kita dikasih Tuhan hidup, sama seperti visi HKBP. Tahu visi HKBP, anak-anak sekolah minggu diberkati untuk menjadi berkat. HKBP diberkati, kita diberkati secara pribadi, lepas pribadi, kita diberi napas kehidupan, kita diberi kesempatan untuk pakai baju, punya pakaian,
kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini dengan enak, dengan nikmat. Tapi apa yang mau diinginkan oleh Tuhan dari kita anak-anak? Buahnya adalah bersyukur. Bersyukur adalah salah satu buah. Buah pohon yang diinginkan Tuhan harus ditunjukkan oleh pohon ara. Buah yang diinginkan Tuhan dari kita, kita mau berbuah. Bersyukur, memuji Tuhan. Nah, bagaimana cara berbuah? Nah, itulah perilaku. Kalau kita baca dalam Matius pasal 25, di sana dikatakan, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian, dan ketika aku sakit engkau melawat aku. Kepedulian terhadap sesama adalah buah pohon Tuhan, yaitu kita sendiri. Sebagai anak-anak sekolah, apa yang dapat kita buahkan? Ada enggak di tengah-tengah kita yang sakit? Ada di tengah-tengah keluarga kita yang sakit? Bagaimana kita melawat? Bagaimana kita hadir di sana? Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Peduli terhadap sesama, peduli kepada orang tua, peduli kepada guru yang membimbing kita, yang sudah capek, lelah dia, susah dia untuk mengisi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual kepada kita, supaya kita dapat bertumbuh sama seperti pohon itu dan diinginkan untuk berbuah yang lebat. Nah, inilah keinginan Yesus dari anak-anak. Pohon-pohon yang ditumbuhkan oleh kepenuhan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan menginginkan buah yang bagus, buah yang baik. Mau nggak anak-anak berbuah? Mau? Ya pasti. Karena orang yang tidak berbuah, ranting yang tidak mau berbuah, itu akan dipotong dan dibakar. Tidak ada artinya. Ada memang di tengah-tengah kehidupan kita orang berbuah tapi buahnya jahat. Malas sekolah, malas belajar, dia nakal. Itu juga adalah buah yang tidak diinginkan oleh orang tua. Tapi buah-buah yang diinginkan orang tua dan buah yang diinginkan oleh Tuhan adalah buah-buah yang manis, buah-buah yang dapat menggembirakan sesama dan yang menyukakan hati Tuhan, bukan mendukakan. Ya. Ada banyak orang yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan bersedih sehingga dia marah, dia mengutuk pohon. Ya, sebagai anak-anak sekolah minggu, tunjukkanlah bahwa kamu itu adalah pohon yang ditanam oleh Tuhan di bumi ini. Dan Tuhan menginginkan kamu hidupnya lebat, enak dipandang, tampan, ganteng, cantik, ya. Tapi di dalam kecantikan, kegantengan itu buahkanlah buah-buah yang baik. 1 bulan yang lalu ada tugas kita diberi kakak-kakak guru sekolah minggu, ya, yaitu menggambar apa? 1 pohon berbuahkan 9 buah roh. Siapa yang membuat itu kemarin? Bulan kemarin? Banyak, ya. Nah,
demikianlah kita di dalam hidup ini. Sama seperti satu pohon yang berbuah lebat, buah-buah roh yang dapat menyukakan hati Tuhan. Buah-buah yang baik yang dapat menyukakan hati saudara-saudara kita, hati tetangga kita. Buah-buah yang dapat menyukakan hati guru sebagai pelajar, ya, sebagai anak didik, rajin dia belajar, berprestasi. Anak itu buah-buah yang baik. Tapi kalau orang-orang malas, orang-orang bodoh, orang-orang jahat, itu buah yang tidak disukai oleh Tuhan, tidak disukai oleh guru, tidak disukai oleh orang tua. Itu buah yang tidak enak dan itu pasti dibuang, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus tercengang. Kok bisa? Hanya dengan perkataan Yesus, kamu tidak dapat berbuah lagi untuk selama-lamanya. Langsung pohon itu kosong, masak, layu, selamanya dia tidak dapat. Sehingga murid-murid tercengang. Kenapa bisa? Kata Yesus kepada mereka, kalian pun, kamu pun murid-murid dapat berbuat lebih dari situ jikalau kamu tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan Yesus yang membuat pohon itu layu seketika. Kuasa Tuhan Yesus yang memampukan murid-murid itu di dalam doa mereka. Apabila anak-anak rajin berdoa dan percaya kepada Tuhan, nah kuasa doamu itu pasti di sana Yesus berkuasa untuk memampukan kamu berbuat di luar apa yang kamu pikirkan. Karena itu di ayat terakhir dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Apa saja? Dalam Yohanes 15 ayat 7, antara hubungan ranting dengan pokok. Akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Tetapi ranting yang tetap menyatu dengan pokok dapat membuahkan buah yang lebat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku sebagai ranting, tinggal di dalam pokok, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Itu jaminan. Yohanes 15 ayat. Jadi sebagai ayat hafalan kita dalam minggu Advent kedua ini adalah ayat 22 ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam minggu-minggu penyambutan ini, persiapan menyambut kehadiran Yesus di dalam hati, di dalam kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami supaya setiap saat dapat menunjukkan buah yang baik di dalam segala aktivitas kami. Tuhanlah kiranya yang memampukan kami, memampukan anak-anakmu di tengah-tengah banyak tantangan yang dapat membuat anak-anakmu tidak dapat berbuat. Buatkan mereka Tuhan untuk bersinar dalam kehidupannya sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus persiapkan hati kami
untuk menyambut Engkau hadir dan lahir di dalam kehidupan kami. Amin. Adik-adik, tuh tadi Mama Pendeta bilang adik-adik harus jadi anak yang berbuah. Jangan seperti pohon ara ya. Ya kan kakak-kakak? Iya dong. Karena Tuhan Yesus mau adik-adik harus jadi anak-anak yang berbuah. Berbuah di rumah, berbuah di sekolah minggu, berbuah di mana aja. Ya kan kakak-kakak? Iya dong Kak. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Semuanya bangkit berdiri ya. Nah, persembahannya dilipat yang baik, dimasukkan ke amplop dan dikirimkan ke gereja. Kita mau bernyanyi Aku Anak Terang. Musik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anakmu sekolah minggu AKBP Cakung datang kepadamu ya Tuhan untuk sujud memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya pulihkanlah negeri kami Indonesia dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Dan akibat dari wabah ini sudah 10 bulan kami beribadah di rumah tanpa berkumpul dengan teman-teman kami dan dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami mohon ya Tuhan, angkatlah virus corona ini dari negeri kami ini ya Tuhan, supaya tahun depan kami dapat kembali berkumpul dan beribadah dengan teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Inilah doa kami ya Tuhan dari anak-anak sekolah minggu AKBP Cakung. Terima kasih. Amin. Sujud dan
Doaku, musnahkan COVID-19. Duniaku saat ini bagaikan burung dalam sangkar. Bukan karena perang, bukan karena pemberontakan, melainkan karena pandemi COVID-19. Virus kecil nan jahat yang rusakkan, memisahkan, dan yang membinasakan. Di dalam kesesakan aku berdoa, bersimpuh di kakimu, ya Tuhanku, di kakimu ya Tuhanku. Tuhanku yang dahsyat, Tuhanku yang dahsyat, Tuhanku yang mendengar setiap doa, Tuhan yang mendengar setiap doa. Dan pasti Tuhanku akan menyelamatkan umatnya. Tuhanku akan menyelamatkan umatnya dari COVID-19. Terimalah doaku, anakmu, ya Tuhan. Lazarus bangkit,
Amelia, ini kreativitas saya. Terima kasih. Kreativitas saya hari ini menggambar salib. Ini gambar saya. Shalom, terima kasih Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Halo, nama saya Evan. Ini kreativitas saya. Terima kasih. Hai, ini kreativitas saya. Terima kasih kakak guru sekolah minggu. Selamat hari minggu semuanya. Kreativitas saya minggu ini adalah membuat hiasan gantungan salib. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Sabtana Kori. Ini foto saya. Aku tahu. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Ini adalah kreativitas saya membuat pot bunga. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya David Roy Tuan Tambunan dari Wigalatia, Haram Besar. Terima kasih. Minggu semuanya, nama aku Dea Wigalatia, ini kreativitas saya. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Kreativitas saya hari ini menggambar pot bunga dan ini gambar saya. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Rejones dari Wigalatia Orang Tiga. Kreativitas saya adalah hari ini. Terima kasih.